Terima kasih. Eh, Mohon izin Ibu, Bapak, dan siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya ingin mempresentasikan rencana program ya sebenarnya. Rencana program yang kami sampaikan, dan ini adalah bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya di sini ditempatkan di jurusan multimedia, maka yang saya sedang sampaikan ini, yang akan saya sampaikan ini berkaitan juga dengan multimedia. Nah, judulnya pembelajaran kreatif dan inovatif melalui SMS di SMK Negeri 2 Balikpapan. Apa itu SMS? Nanti kita akan lihat kepanjangan SMS seperti apa. Mohon izin memperkenalkan diri. Eh, saya Bambang Herlani, sarjana komputer, guru SMK Negeri 2 Balikpapan, calon guru penggerak di angkatan ke-6 di pendidikan guru penggerak Kota Balikpapan. Nah, latar belakang kenapa ada pembelajaran inovatif berkaitan dengan SMS tadi. Yang pertama adalah pembelajaran kreatif dan inovatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kreativitas. Jadi keinginannya adalah siswa tadi gitu ya, bukan hanya siswa sebenarnya, guru juga harus kreatif dalam pembelajaran dan kemampuan inovasi siswa. Nah, kita ingin siswa ini bukan hanya sekedar belajar biasa, tapi juga kreatif dan inovatif. Kemudian pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan ide-idenya. Ide-ide baru, kemudian pemecahan masalah, berpikir kritis, dan mengeksplorasi berbagai konsep dan ide yang ada dalam dirinya maupun dalam saat pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang dari pengembangan pembelajaran kreatif dan inovatif ini berasal dari tantangan global. Kita lihat saat ini semuanya serba digital, ya, yang semakin kompleks dan dinamis. Jadi bahan perubahan zaman itu bukan lagi hitungan tahun, bahkan hitungan bulan. Kalau di industri desain grafis dan multimedia itu sangat cepat gitu. Nah, eh, termasuk kemajuan teknologi, kita tahu laptop, HP, kemudian mesin desain grafis itu sangat cepat ininya berubahnya, ya. Kemudian kemajuan globalisasi dan perubahan sosial ekonomi juga sangat cepat. Dalam menghadapi tantangan ini, nah ini yang paling penting adalah pendidikan harus dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul. Jadi bukan hanya sekedar belajar teori, tapi ternyata pada saat dia keluar ke industri dia nggak bisa apa-apa karena tantangan di luar tidak sejalan dengan apa yang dia pelajari di dalam. Nah, pendidikan juga perlu mengikuti perkembangan industri. Kita di SMK ini paling penting ini. Yang semakin berubah dan menuntut kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian masalah. Selain itu, pendidikan juga harus dapat menyiapkan peserta didik untuk memiliki jiwa kewirausahaan gitu, atau entrepreneur yang lagi tren sekarang kan gitu. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran kreatif dan inovatif dianggap sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan peserta didik untuk masa depan yang penuh tantangan. Jadi dengan pembelajaran inovatif dan kreatif ini kita mempersiapkan peserta didiknya bisa nanti maju menghadapi kehidupannya, gitu ya. Oke, namun dalam prakteknya masih banyak tantangan yang dihadapi dan dalam pengembangan pembelajaran kreatif dan inovatif, seperti keterbatasan sumber daya, itu yang paling sering kita hadapi saat ini. Mungkin lab kita juga terbatas gitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh, perangkat juga penting. Nah itu salah satunya. Kemudian kurikulum yang terlalu padat, ya, sampai ada kurikulum merdeka yang bisa menyesuaikan dengan kegiatan sekarang. Kemudian kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari para pendidik. Mohon maaf, mungkin kita menuntut siswa kadang punya
pengetahuan lebih, tapi terkadang pendidiknya juga terbatas. Nah, itu jadi perlu kita imbangkan, ya. Terus oleh karena itu perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pembelajaran kreatif dan inovatif, serta dukungan dan pelatihan bagi para pendidik untuk mengimplementasikan pendekatan ini dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya kalau keterkaitan dengan suara, ini suaranya murid nih, gitu, adalah membangun kepercayaan diri peserta didik agar mereka percaya dalam kekuatan yang dimiliki. Jadi mereka di jurusan multimedia harusnya mereka percaya diri kalau mereka bisa mengoperasikan paling tidak peralatan multimedia. Terus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ini yang paling penting karena kalau siswanya tidak senang di kelas, apa yang disampaikan guru itu kayaknya lewat aja. Jadi kita ingin dengan pembelajaran SMS ini peserta didik bisa nyaman dan senang belajar di kelas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penguasaan kompetensi keterampilan di bidang multimedia khususnya bagi peserta didik dan membangun jiwa entrepreneur peserta didik. Di bagian pilihan, ini pilihannya murid gitu. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang kompetensi multimedia. Kemudian yang kedua adalah membangun peserta didik, ya, membantu peserta didik untuk dapat menjadi agen perubahan. Jadi tuntutan sekarang itu bukan gurunya yang berperan banyak, tapi siswanya juga harus bisa, ya. Agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi paling tidak kepada dirinya sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mempresentasikan hasil karyanya, hasil karya terbaiknya kepada guru, orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Terakhir, untuk tujuannya adalah kepemilikan. Dengan kepemilikan ini memberikan kesempatan kepada murid atau peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan peserta didik untuk berpartisipasi dalam pengembangan pembelajaran. Jadi dia bukan hanya sekedar belajar-belajar biasa, tapi kalau misalnya ada hal yang perlu baru yang dia sampaikan, yang perlu dia ketahui, dia bisa menyampaikannya. Nah, apa bentuk programnya? Nama programnya adalah Pembelajaran Kreatif dan Inovatif melalui Sekada Media Studio. Jadi SMS itu singkatan dari Sekada Media Studio di SMK Negeri 2 Balikpapan. Tempatnya di mana? Saya berkeinginan punya impian itu punya sebuah studio gitu. Jadi bukan hanya kalau lab itu di sekolah itu seperti biasa aja, Pak. Jadi inginnya sebuah studio. Studio itu di dalamnya ya lab juga sebenarnya, tapi lebih luas lagi. Namanya adalah Sekada Media Studio. Aktivitasnya ada apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah pembelajaran berbasis proyek, ya. Proyeknya bisa berupa desain, percetakan, animasi, fotografi, audio, dan video. Nah, ini beberapa angan gitu ya, beberapa impian rencana proyek yang akan dihasilkan adalah pertama yang desain, baik itu desain manual maupun desain digital. Saya melihat potensi desain di kelas multimedia itu sangat besar. Anak-anak itu bisa gambar baik manual maupun digital, tapi belum ada yang dieksplor sampai orang tahu dia bisa buat itu gitu. Nah, itu. Terus yang kedua adalah ini, digital printing. Gitu. Dengan digital printing ini sebenarnya harapannya bukan hanya kita bisa praktek belajar, tapi juga bisa jadi sebuah industri gitu. Jadi bisa menghasilkan. Anak-anak bisa berlatih di studio ini, tapi juga bisa menjual gitu, menjual produk. Kemudian yang ketiga adalah souvenir set. Mungkin beberapa bentuk yang kemarin sudah kita cobakan adalah MOOC itu. Nah, itu adalah salah satu souvenir set. Bisa juga berupa kaos gitu ya, yang disablon secara digital atau manual. Nah, itu yang bisa kita
buat di studio tadi. Terus yang berikutnya ini ada lahangan gitu. Sekarang itu lagi lagi tren 3D printing gitu. Semua project yang berbasis model itu selalu dicetak dalam bentuk 3D gitu. Bukan hanya dalam gambar, bukan hanya dalam video, tapi dalam bentuk 3D printing. Nah, keinginan saya adalah dengan SMS tadi, Skada Media Studio tadi, kita bisa mencetak produk dalam bentuk 3D. Bahkan kalau misalnya mau kita explore lagi, kalau misalnya kita punya tamu, kemudian ada kedatangan tamu, selanjutnya kita mau ngasih cenderamata, kita nggak perlu bikin di luar, tapi kita cetak sendiri pakai 3D printing. Mau modelnya seperti apa, itu dengan kekuatan yang ada di multimedia, kita bisa cetak sendiri. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah 3D animasi. Saya melihat potensi 3D animasi itu di sekolah sangat besar. Anak-anak sudah bisa buat animasi walaupun sederhana. Tinggal kita explore lebih jauh lagi. Di luar, bahkan di industri 3D animasi besar itu, seperti Warner Bros. Dan lain sebagainya, itu tidak membuatnya di satu tempat. Tidak membuatnya di satu studio. Bahkan dia melimpahkan pembuatan aset-aset 3D animasi itu di studio-studio kecil gitu. Yang pernah saya ketahui di SMK Negeri 4 Malang itu membuat sebuah animasi tentang film Surabaya 45. Nah, itu dia salah satu bagian yang membuat film animasi. Siapa yang membuat? Siswa-siswanya. Jadi sebenarnya kekuatan siswa ini sangat besar. Terus fotografi. Kita udah punya studio fotografi, tinggal kita explore lebih dalam lagi, ya. Seperti apa, dan bahkan kalau seperti tadi saya bilang, kalau ini sudah bentuknya studio, tidak diganggu oleh kegiatan yang lain, anak-anak lebih bisa mengeksplor diri gitu. Bagaimana dia bisa belajar foto di situ setiap saat gitu, tidak harus studionya dipakai untuk kegiatan lainnya atau labnya dipakai untuk kegiatan lain. Nah, videografi, anak-anak kita, murid-murid kita ini udah canggih kalau saya bilang untuk videografinya. Tinggal bagaimana kita mengeksplor dan membuat sebuah aset besar ini jadi sebuah industri besar. Jadi nanti yang dikenal orang adalah Skada Media Studio gitu. Di mana studio videografi yang paling bagus di Balikpapan? Skada Media Studio. Keinginannya kayak gitu. Nah, terakhir ada namanya audio video. Jadi kalau tadi videografi saja, ini adalah post productionnya gitu. Mereka bisa membuat sebuah hasil dari videografi tadi. Nah, apa sih modal kita? Nah, ini mohon maaf, ini Bapak Ibu Bapak, modal utama yang kita miliki, pertama kita punya modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, agama dan budaya, politik dan finansial. Seperti apa manusia? Yang jelas guru yang sangat terbuka dengan segala perubahan itu wajib ada, dan insya Allah di multimedia kita ada gitu. Mudah-mudahan nanti siswa nanti bisa memberikan pendapatnya seperti apa gurunya. Kita buka aja di sini. Kemudian murid yang memiliki mimpi. Jadi muridnya bukan hanya sekedar belajar biasa, tapi muridnya punya mimpi, Pak, gitu. Saya harus bisa jadi 3D animasi gitu. Maksudnya jadi orang yang membuat 3D animasi. Nah, itu harus punya mimpi seperti itu. Dan bagaimana sekolah ini, studio ini, Skada Media Studio ini menunjang mimpi siswa untuk bisa terwujud. Kemudian rekan sejawat yang membantu. Saya yakin di sekolah ini sangat kolaboratif dalam memajukan pendidikan. Kemudian Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung, dan para manajemen sekolah yang mendukung kegiatan kami, dan warga sekolah yang mendukung perubahan baik. Itu manusianya. Kemudian sosialnya, kita punya aturan, kita bisa kolaborasi antar kelas, antar jurusan.
misalnya saya punya studio yang marketingin adalah anak BDP yang ngelola keuangannya bisa akuntansi seperti itu akan lebih baik lagi gitu. Kemudian kita bisa kerjasama antar sekolah dan industri, ya, dengan industri. Kemudian kerjasama yang saling percaya. Yang ketiga berkaitan dengan modal fisik. Kita sudah punya bangunan sekolah, ruang kelas, ada laboratorium, ada yang saya sebut dengan studio. Kalau di sini disebutnya dengan RPS, tapi saya menyebutnya itu sebagai studio, walaupun itu cikal bakal nanti insya Allah jadi skada media studio. Kemudian sarana dan prasarana pendukung di sekolah yang sudah ada maupun yang akan diadakan gitu. Dan yang berikutnya tentang modal lingkungan, kita punya lingkungan yang asri dan nyaman yang bermanfaat bagi kenyamanan aktivitas warga sekolah. Dan di samping itu lingkungan yang ada ini juga dapat digunakan sebagai pendukung media pembelajaran bagi peserta didik. Terus yang kelima, modal agama. Alhamdulillah di sekolah ini sangat heterogen dan kondusif berkaitan dengan kerukunan beragamanya. Juga ada budaya, siswa di kelas sangat santun gitu ya, sopan ya. Juga budaya yang kita terapkan sopan, santun, senyum, salam dan sapa itu juga tetap bisa kita terapkan dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan SMS. Terus yang keenam, modal politik. Kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah adalah salah satu modal keberhasilan terwujudnya pembelajaran kreatif. Saya rasa dengan USK saja ini adalah sebuah modal bahwa nanti tujuan akhirnya siswa harus kompeten. Nah, kebijakan dan dukungan kepala sekolah sebagai penuntut kebijakan di sekolah juga menjadi salah satu modal keberhasilan terwujudnya pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang terakhir, modal yang kita miliki adalah ini ada dana bantuan operasional sekolah dan dana pendidikan lainnya adalah sebagai sumber pembiayaan di SMK Negeri 2 yang dapat dimanfaatkan untuk mengadakan alat, bahan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran kreatif dan inovatif melalui Skada Media Studio di SMK Negeri 2 Balikpapan. Satu pesan dari Ki Hajar Dewantara, maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau sebagai rakyat gitu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon masukan juga dari Bapak, Ibu, dan siswa sekalian. Karena ini adalah baru rencana, tapi keinginan rencana ini harus bisa dijalankan jadi sebuah wujud yang bisa kita lihat nanti ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini kan mimpinya besar gitu ya, mimpi besar sekali gitu ya. Dari mimpi besar itu kalau menurut saya kita awali dengan langkah-langkah yang kecil dulu yang bisa kita laksanakan. Kan kalau MM ini berkali-kali Bapak Kelas Pak Arus sudah memberikan masukan-masukan. Itu jurusan yang sebenarnya banyak menghasilkan. Terutama tentang fotografi, foto-foto. Harus juga berkali-kali juga berbicara tentang bisa ke tempat wisata yang kalau para wisatawan itu biasanya kalau direkam kegiatannya sebentar di 5 menit atau 10 menit bisa dibuat dan seterusnya. Menurut saya hal kecil itu ya kalau bisa direalisasikan karena dari mimpi besar ini dari yang kecil-kecil dulu kecil. Saya juga pernah kalau nggak salah berbicara kepada jurusan-jurusan yang lain seperti RPL, DKJ, MM. Coba kita buat yang namanya komunitas karena terus terang anak-anak ini haus banget ilmu gitu ya. Ketika dapat di kelas itu ya paling seberapa sih guru ngajar di kelas, tapi kalau kita punya komunitas
itu luar biasa. Ya, ada komunitas mungkin komunitas PI lah, misalnya MRPL dan sebagainya. Di balik apa ini sulit sekali untuk anak mau kursus di tentang apa ya RPL pengkodingan. Iya, benar. Ada. Sehingga anak saya pun kemarin terus terang saya kursuskan melalui online coding. Karena kali di balik apa enggak ada. Kita harus berkorban dulu, yaitu misalnya kita ada MOOC gitu ya, nanti kita dari gambarnya SD itu foto bersama mereka, kita cetak dulu, lalu kita berikan satu MOOC gitu contoh. Nah pasti nanti ada yang tertarik ya kita dapat misalnya 10 MOOC, 5 MOOC, tapi dari kecil ya nanti insya Allah bisa besar gitu. Nah mungkin yang itu dulu yang mungkin ya, untuk yang kedepannya dengan yang studio ya kita pelan-pelan karena terus kan untuk ruangan kita bingung sendiri ya, ruangan semua minta ruangan. BKK minta ruangan, bingung juga kan kita carinya kemana. Terus ini studio ada juga pramuka apa ya, PMR minta ruangan. Langkah ini nanti ada enggak ya ini biaya ini ada seterusnya, nah itu nggak akan jadi. Tapi kalau kita melangkah dulu, insya Allah lama-lama nanti akan ada ya tidak tenang lah. Ya. Itu menurut saya mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya berharap memang apa yang tadi Pak Edi bilang dari hal-hal yang kecil. Makanya kemarin kita coba deh buktikan dulu gitu dari dengan alat yang mohon maaf itu kan alat bekas ya gitu ya. Alat bekas kita jadikan gitu. Nah itu ke depan memang ada satu mesin lagi tuh Pak, mesin pres itu. Nah itu saya sedang ingin mencoba lagi untuk menghidupkan mesin itu, maksudnya menjalankan mesin. Yang disampaikan Pak Bambang, kebetulan saya kenal beliau ini udah lama Pak. Kebetulan saya kan juga kerjanya di bidang multimedia sebelumnya di TVRI Kaltimba. Saya memang orang studio, setelah itu tahun 93 pindah di bidang berita. Dan kebetulan saya juga pengurus di PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Kami sering menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik. Salah satu narasumbernya Mas Bambang ini, jadi udah kenal lama dan saya juga udah tahu kompetensinya bagaimana beliau. Dia juga pernah dilibatkan di medianya Kodam, Mas Bambang ya. Siap. Jadi intinya saya tadi kalau melihat program yang disampaikan Mas Bambang Erlandi, Skada Media Studio, ujung-ujungnya sangat bagus, tapi itu perlu mendapat seperti Pak Didik tadi sampaikan, sinergitas seluruh guru yang ada, kekompakan, dukungan dari pihak sekolah, tapi yang paling utama dukungan dana Pak, anggaran. Karena itu yang pernah saya alami Mas Bambang, mungkin pernah dengar buka di Vision TV, kan beliau juga sempat punya studio. Nah, jadi orang berpikir kadang membuat studio itu, ada kamera, ada ini murah aja. Tapi biaya operasionalnya dan peralatan itu kalau bisa aja standar yang bikin standar yang amatiran atau yang kelas broadcast, itu kan beda Pak. Nah, ini masukan buat Bambang selain mungkin menggunakan dana sekolah, mungkin bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada kok beberapa perusahaan yang komit mendukung dunia pendidikan kita, khususnya di bidang multimedia, mungkin seperti Pertamina. Nah itu mungkin bisa mengajukan proposal. Pak Bambang, Mas Bambang juga punya banyak kenalan nih. Dalam arti karena memang kalau dukungan sekolah tadi seperti Pak Didi sampaikan kendalanya termasuk tempat, semua jurusan minta tempat, ya kan sementara itu. Tapi mungkin ujung-ujungnya ke depan kalau saya sepakat setuju sekali dengan kalau SMK 2 bisa punya Skada Media Studio, dalam arti nanti hasil akhirnya bisa memproduksi digital printing tadi, bisa apalagi kalau bisa memproduksi. Jujur Pak, saya selain di ASN, saya dulu sempat bisnis di video shooting Pak. Dan untuk adik-adik, ini sebenarnya kalau sampean, betul seperti Mas Bambang tadi, kalau sampean bisa ahli di bidang itu, menghasilkan. Dulu kalau musim pernikahan, Sabtu Minggu itu saya selalu dapat order Pak. Sabtu Minggu minimal 1 juta. Satu kerjaan. Kalau yang komplit kadang bisa 3 juta, kadang bisa 10 itu kalau menggunakan kru besar dengan standarisasi CCTV Mas, dengan 3 kamera kan. Saya sering ke Samarinda. Nah itu di luar penghasilan ASN. Nah jadi intinya bahwa multimedia ini kalau memang ditekuni, khususnya buat adik-adik, itu akan menghasil dan jujur juga didukung dengan guru yang tadi punya kompeten, Pak Bambang. Saya yakin lah Pak Bambang bisa menyiapkan itu, tapi juga dengan dukungan dari seluruh guru. Semua orang bisa mengendalikan peralatan, apalagi sekarang dengan kecanggihan alat dengan HP pun kan bisa. Saya dulu, kalau zaman saya dulu kan kamera pun paling terberat 13 kilo Pak. Panggul itu saya dari 83 itu sudah kerja, memang sudah di studio, memang sudah orang studio. 93 pindah ke bidang berita dan setelah tahun berapa setelah Android,
Akhirnya saya pakai ini aja, di lapangan saya sudah bisa. Begitu syuting, edit, buat naskah, kirim, bisa langsung. Kalau dulu harus kirim dulu kaset, bentuk kaset kan. Mulai dari kaset besar, beta movie, mini DP. Nah sekarang dengan ini, nah mungkin ini masukan aja. Kalau terkait tadi, ya setuju dan sangat bagus sih kalau SMK 2 nanti bisa. Mungkin sebagai pionir lah kalau bisa punya sekadar media studio kan. Kedepannya, karena saya lain hanya sekedar ada jurusan multimedia, tapi mungkin tidak ditekuni secara benar-benar. Nah kalau kedepannya itu, tapi memang dukungan tadi, baik anggaran, segala macam kekompakan dari guru-guru, tapi intinya ini buat adik-adik, bahwa nggak usah perlu khawatir kalau sampean adik-adik jurusan multimedia khususnya, benar-benar bisa mumpuni, bisa ahli, bisa kompeten di bidang masing-masing, insya Allah akan menghasilkan. Kalau lulus pun, sambil mungkin kerja bisa buat di rumah, kan di rumah aja juga bisa. Jadi kan sekarang jualan apapun juga bisa dengan online kan begitu. Jadi intinya sepakat sekali Pak Bambang, Pak Gu, Pak Didi, Pak Rus. Terima kasih saya sudah diundang di sini. Saya menyampaikan apa sih yang sharing intinya dengan apa yang saya kerjakan selama ini di multimedia, dan itu terasa sekali manfaatnya Mas. Dalam arti manfaat ilmu yang saya dapatkan ada, di sisi lain juga ya ada bisa tambahan ekonomi lah di situ, intinya itu. Nah, terima kasih, saya rasa itu Pak Rus, Pak Didi, mudah-mudahan apa yang diniatkan Pak Bambang untuk membentuk sekadar media studio bisa terbukti, karena manjadawa ya. Kalau semua disikapi dengan insya Allah, mudah-mudahan bisa sukses. Amin. Dan kedepannya SMK 2 bisa menjadi pionir lah, bahwa inilah SMK 2 punya studio yang bisa memproduksi, bahkan bisa menerima orderan-orderan kedepannya. Cara saya itu Pak. Jadi saya sudah dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tujuannya kan untuk membangun kepercayaan diri siswa. Iya. Tapi yang saya lihat ini siswa-siswa, terutama multimedia ini Pak, ini masih bisa dikatakan kurang lah dalam kepercayaan dirinya. Nah, bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri siswa? Itu loh Pak. Banyak kan gini, misalnya dia percaya dirinya tuh waktu dia sendiri, sedangkan kalau dia di kelas atau sedang pelajaran, itu dia kayak, ya kok kemampuanku minder gitu loh Pak. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Nah ini suara anak-anak Pak. Jadi membangun kepercayaan diri, makanya kenapa yang pertama itu saya sampaikan membangun kepercayaan diri peserta didik, Pak. Karena yang saya lihat sebenarnya potensi mereka tuh besar, cuma karena nggak pede gitu kan. Jadi nggak pede, merasa saya nggak bisa apa-apa gitu. Padahal kalau mungkin kalau diintip gitu ya, kita nggak lihat langsung gitu, tapi kita intip aja, potensinya besar. Nah itu yang mau saya bangun, Pak. Jadi ya contoh misalnya itu kan ada yang dia pakai itu kan kamera RP yang kalau misalnya dirupiahkan itu kan harganya udah 20-an juta ke atas. Nah saya mau anak-anak tuh pegang itu, bukan hanya pegang kamera yang biasa yang murah, tapi dia bisa pegang kamera mahal dan hasilnya bagus gitu. Nah itu yang saya mulai bangun di multimedia ini. Jadi kalau terus terang HP saya itu mereka pakai silakan gitu, karena coba membangun kepercayaan diri dari situ. Mereka bisa pakai HP saya dengan hasil yang bagus, bisa menggunakan kamera DSLR terbaru yang kami miliki dengan juga hasil terbaik gitu. Jadi mohon maaf, bukan kami, kalau saya berpikir gini, alat yang ada di sekolah ini harusnya bisa dipergunakan oleh siswa sebaik-baiknya. Bukan hanya gurunya, mohon maaf ya, bukan hanya gurunya yang bisa, tapi siswanya yang bisa. Karena memang alat ini kita belikan untuk siswa. Nah, saya berharap itu. Jadi ya seperti itu kepercayaan diri yang saya bentuk. Ya kalau di kelas kan harusnya misalnya ada yang salah, saya coba untuk perbaiki. Nah, tapi jangan langsung minder gitu. Karena di kelas tuh baru belajar untuk dikoreksi Pak. Nanti kalau udah di industri bukan hanya dikoreksi, dimarah-marahin gitu kan pakai koreksinya. Nah itu membangun kepercayaan dirinya seperti itu. Ya mudah-mudahan dari sini harus pede lagi.
Amel kan udah bisa apa, April bisa apa, Amel bisa apa, kepercayaan diri harus dinaikin. Gitu. Kan? Jadi kalau dari saya harapannya sebenarnya nggak jauh-jauh dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Teguh sama yang April sampaikan tadi. Jadi kalau dari saya sebenarnya bagus sih ide-ide dari Pak Kepala Sekolah. Kita coba eksplorasi keluar dengan fasilitas yang ada gitu. Jadi kan kalau selama ini biasanya tugas-tugas Pak Bambang itu di kelas atau di SMK Negeri 2 ini aja. Maaf, kita. Gak apa, rekod aja. Iya, nggak apa. Nah, coba untuk Pak Bambang ya, sekali-sekali kita keluar. Ya, outdoor. Oke, terima kasih Amel. Kan kemarin kita berencana, Pak, rumahnya di dekat apa? Towernya, bukan Pak, towernya ini apa? Mercusuar. Nah, saya baru tahu kan, makanya saya coba kapan-kapan kita coba sunsetan di sana gitu ya, sunsetan di sana gitu, untuk ngambil foto sunset di sana, karena view-nya kan bagus. Nah gitu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Pak Teguh, selaku perwakilan orang tua, dan atas nama manajemen sangat mengapresiasi atas ya bantuan peralatan dan bantuan dari segi supporting bagi teman-teman di multimedia ya. Kemudian teman-teman di manajemen, wabil khusus Mas Hardi ya, yang setia menemani kita di sini, dan anak-anakku ya yang Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menyaksikan rencana programnya Pak Heri Bambang dan Pak Bambang Irandi ya, sebagai calon guru penggerak. Sebenarnya saya terus terang aja sangat senang sekali ya kalau teman-teman ini punya program-program yang bagus ya, kemudian yang terutama itu dapat dieksekusi ya. Jadi program itu jangan hanya di atas kertas, tapi harus dieksekusi. Nah, untuk mengeksekusi itu ada beberapa yang perlu disiapkan di awal ya, utamanya persiapan program. Bagaimana kita menyiapkan, karena ini yang mengeksekusi saya berharap diutamakan ke anak-anak didik kita ya. Jadi jangan yang mengeksekusi Bapak Ibu gurunya. Jadi bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk mengeksekusi program ini. Dan alhamdulillah kita kan punya supporting seperti Pak Teguh ya, bisa kita undang sebagai guru tamu ya, menyiapkan anak-anak kita dalam istilahnya kompetensi fotografi ya. Karena bagaimanapun juga biar alatnya secanggih apa, kalau anaknya nggak kompeten mengoperasikan, hasilnya nggak akan bagus ya. Nah, kita berharap persiapan program ini bagaimana mengatur diafragma, kemudian pencahayaan itu ya, itu penting banget. Karena saya pernah merasakan bagaimana untuk jadi seorang fotografer itu harus dikuasai. Kalau cahayanya kurang maka diafragmanya harus bagaimana gitu kan. Nah, walaupun alat sekarang canggih ya, tapi kalau itu nggak dikuasai teknik dasar itu, hasilnya nggak akan bagus. Kemudian profesional anak-anak itu perlu ditingkatkan dengan ini. Bagaimana dia bukan jadi tukang foto saja, tapi dia harus mengatur peran. Saya lihat Pak Bam kemarin sudah memberikan contoh mengatur gaya dan seterusnya. Jangan anak itu hanya ngambil foto, yang difoto kondisinya sedang ngantuk atau apa, nggak dibetulin. Nah ini yang anak-anak ini belum dapat. Saya beberapa kali misalnya anak itu ngambil foto ya, itu
kadang-kadang bapak ibu gurunya sedang nengok ya langsung dipoto saja. Harusnya diberi bapak mohon fokus, nah, misalnya hitung 1, 2, 3, contoh seperti itu. Ya. Kemudian kalau untuk ruangan itu kita sudah sampaikan di manajemen bahwa SMK 2 ini lebarnya nggak akan pernah melebar, ya, tidak akan meluas karena apa ya, memang kita punyanya hanya 0,8 hektar, ya. Kalau dibanding sekolah-sekolah lain, sekolah kita paling sempit. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah memulai ya, bagaimana kita juga membuat program supaya PKL itu 6 bulan. Nah, dengan PKL 6 bulan itu sebenarnya memang tidak melanggar, bahkan itu untuk sekolah-sekolah PK itu wajib 6 bulan. Kita sebenarnya di 6 bulan itu ideal, mengapa? Karena dengan PKL 6 bulan, maka jumlah rombel yang ada di sekolah itu dengan rata-rata 14 ya per tingkat ya. Maka yang keluar saat PKL itu minimal di angka 6 dan 7. Nah, dengan 6 dan 7 ini insya Allah kita bisa menggunakan ruang-ruang kelas itu kita pakai sebagai ruang studio gitu loh. Saya bahkan udah dorong bikin studio yang representatif, ya kan, yang backgroundnya bisa ditarik, bisa diatur dengan background yang bagus seperti itu. Nah, ini nanti tinggal yang lanjutin ya, karena mohon maaf saya nggak bisa mengeksekusi ya. Saya 1 Mei sudah purna. Kemudian untuk mengeksekusi program ini yang perlu dicamkan Mas Bang. Siapa? Yaitu perlunya napas yang panjang. Ya, napas yang panjang. Saya terus terang aja, saya tidak berharap yang memegang program itu orang yang hebat, enggak. Tapi orang yang punya napas panjang. Napas panjang itu tidak mudah menyerah, ya. Kemudian dia berkoordinasi dengan beberapa rekanan, beberapa teman ya, anak-anak bisa diatur misalnya. Oleh sebab itu orang yang punya program bagus itu terkadang tidak bisa dilaksanakan karena napasnya pendek. Ya. Jadi dia hanya menggebu-gebu di awal, begitu ada tantangan sedikit langsung hilang itu program itu. Ya. Ini saya selalu tekankan ke Pak Heri Bambang ini. Ini saya masuk aja saya udah ngomong, Bank Mini itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini nanti bisa kolaborasi ya. Masalah pendanaan selama itu kegiatan itu bagus, berani memberikan kontribusi untuk pendanaan. Harus diputer. Bahkan saya sudah nyampaikan, Bank Mini bisa supporting untuk kegiatan apa aja, pendanaan apa aja. Kemudian saya berharap sebelum ini untuk persiapan program itu melatih anak-anak. Saya berkali-kali ngomong, kita itu punya kegiatan yang hebat-hebat. Ada namanya PCR Pak Teguh. PCR itu Pekan Cinta Rasul ya. Sekarang udah sampai ke-7. Itu menghadirkan dai-dai nasional ya. Itu saya belum melihat jejak digital yang bagus. Harusnya itu kegiatan PCR 7 itu ya, dan mudah-mudahan nanti ke depan ini ada PCR 8 itu bisa dibuat jejak digitalnya. Dari mulai persiapan, rapat-rapat panitia, kemudian pembukaan untuk lomba-lomba, itu dibuat satu kegiatan dalam sebuah kegiatan yang utuh gitu. Dan itu sebenarnya bisa di-upload ya sekarang di YouTube menjadi kebanggaan sekolah. Siap. Nah ini kegiatan ini harusnya bisa sebagai pembelajaran bahwa anak-anak kita diajari ini bagaimana membuat sebuah video yang utuh itu. Jangan dibalik-balik. Misalnya dari pembukaan itu misalnya nanti kegiatan pembukaan itu siapa yang membuka ya kan, kemudian laporan. Dari situ kan misalnya urutannya dari laporan panitia, kemudian ke sambutan kepala sekolah, kemudian siapa
pejabat yang membuka kegiatan itu itu serangkaian itu harus diajarkan ke anak-anak. Kemudian anak-anak ini sebenarnya ya, anak-anak MM itu saya udah pernah cerita banyak saya. Saya ambil contoh di Pulau Komodo ya, di Pulau Komodo. Nanti sama kalau ada kesempatan buka di situ, itu ada yang menawarkan jasa pembuatan video bagi wisatawan. Dan itu konsumennya bukan hanya nasional, bahkan internasional. 1 tahun dia sudah full booking, ya. Nah itu hebatnya. Dia masalah harga kalau orang luar negeri itu nggak terlalu ini, tapi dia kepuasan batin. Mengapa? Karena yang namanya wisata itu nomor 1 yang dibawa itu adalah kenangan, kenangan indah. Kemudian dia bisa putar ulang, ya. Kalau tidak ada video kan nggak bisa putar ulang, ya kan. Momen-momen yang betul-betul dia di hati banget gitu loh. Nah ini yang perlu diajarkan ke anak-anak kita. Sebagai contoh yang paling gampang aja, kita punya tempat-tempat wisata, ada Manggar, ada Mangrove, ya kan, ada Montpera, ada Lapmer, ya. Itu sebenarnya anak-anak kita modal kamera DSLR yang hebat itu dengan kompetensi yang bagus, nawarkan 1 take 4.000, mau dia. Oh, untuk beli kamera, iya, makanya ini saya memberikan gambaran itu. Ini Bapak Ibu manajemen kemarin ya jalan-jalan ke HI, Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta. Itu anak-anak muda itu nawarkan, Pak 1 take 4.000 Pak, nanti dikirim ke Pak, mau ke email, mau ke HP. Anak sekarang canggih-canggih, bisa pakai Google Drive, ya hebat. Dan kita senang kalau Bapak ketemu orang seperti itu, udah langsung ya 50 full, senang. Apa? Kita dibantu dengan peralatan yang canggih, ya kan? Hasilnya bagus. Nah, ini Bapak-bapak ini ikut kemarin. Nah ini yang sebenarnya saya udah dorong, saya masuk pertama kali 2018 itu udah saya canangkan. Cuma belum dieksekusi. Nah, ini dengan adanya Pak Bam, kemudian Bu Andi Ajira, Ira ya. Ini saya lihat potensinya luar biasa. Ya, makanya saya kemarin MUK itu udah saya itu sampai ngomong, saya lo dari dulu hanya dipamerin aja, tapi nggak pernah saya lihat dieksekusi. Iya, tapi alhamdulillah itu dieksekusi, Mas. Nah itu contoh seperti itu ya. Saya berharap anak-anak ini ya itu kalau dibekali seperti itu luar biasa. Kalau perlu nggak perlu PKL pun bisa. Dia ada bukti bahwa dia melaksanakan kegiatan itu, meningkatkan kompetensi. PKL itu tujuannya adalah meningkatkan kompetensi di dunia nyata. Jadi kalau kalian sudah bisa bekerja di dunia wisata ya, itu udah luar biasa. Kemudian saya belum pernah lihat anak-anak ini diberi untuk foto alam. Hasilnya saya belum pernah lihat. Misalnya ambil di pantai, ngambil sunset gitu ya. Kalau pagi sunrise, nggak apa-apa. Pagi itu pas jamnya Pak Bam, ayo ambil foto di Manggar saat sunrise. Keren itu. Kalau perlu naik perahu gitu kan, tapi harus izin loh ya. Itu izin itu penting. Izin. Siap. Izin itu penting. Loh, izin itu penting. Siap. Ya, jangan sampai melakukan kegiatan tanpa izin orang tua. Siap. Nah ini gambaran seperti itu. Kemudian saya nggak panjang ya. Siap Pak, silakan. Itu perlu Bapak Ibu guru membuat anak-anak itu proyek seperti itu gitu loh. Jangan hanya di kelas, di sekolah, enggak ada yang indah. Indahnya hanya seperti ini gitu loh. Terus yang terakhir ya. Jadi yang terakhir itu masalah bersaing dengan Dudi ya. Bersaing itu harus disiapin.
kita walaupun kita itu nggak punya apa-apa, tapi karena dukungan dari peralatan sekolah ya, kita punya alat yang murah ya. Dalam arti murah jangan terus Dijual murah. konotasikan murah gitu loh. Murah itu karena nggak perlu modal untuk beli itu gitu loh. Sekolah yang menyediakan. Tapi ada yang perlu digarisbawahi. Kontribusi ya, setelah kegiatan itu berjalan harus ada. Jangan sampai alat itu rusak, kita nggak bisa beli gitu loh. Jadi modal itu nanti bisa dibelikan ya, atau untuk servis ya. Syukur-syukur kalau beli itu yang lebih speknya lebih tinggi lagi gitu loh. Ya kalau alat itu digunakan untuk praktek anak-anak nggak apa-apa. Jangan alat itu rusak karena nggak dipakai. Nggak pakai kembali. Ya, itu yang terakhir, yang kata kuncinya adalah bekali anak-anak kita dengan proyek-proyek yang utuh, proyek-proyek yang utuh. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rus atas masukannya dan motivasinya pada saya dan kepada kami guru penggerak. Insya Allah pesannya Pak Rus akan kami coba buktikan di kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan kalau Pak Rus nanti kemari paling tidak ada yang Pak Rus lihat, oh ini yang kemarin saya minta gitu ya, itu siap. Insya Allah saya coba gitu Pak, karena memang terus terang ya saya baru di sini, jadi harus mengenal satu demi satu seperti apa yang bisa saya eksplor gitu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal saya datang, saya mohon dukungan juga Pak gitu, mohon dukungan karena ide besar ini gitu tidak akan bisa tereksekusi kalau saya jalan sendiri gitu kan gitu. Tentu harus ada teman manajemen, bahkan siswa-siswa yang mendukung gitu. Kalau saya sendiri punya mimpi tapi tidak bisa diimplementasikan kan jadinya sayang gitu. Mungkin itu aja Mas Bambang. Siap. Terima kasih sekali Pak Rus. Undang ini mudah-mudahan kalau memang diminta bantuan insya Allah bisa. Terima kasih. Karena berdasarkan pengalaman itu yang sudah sampaikan untuk memotivasi adik-adik. Tapi ini untuk kalian juga. Terima kasih Mas Bambang. Mudah-mudahan sukses Pak Rus. Amin. Terima kasih Pak Rus. Terima kasih Mas Teguh. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih juga anak-anak udah mau hadir. Saya bajak Pak dari masjid. Saya bajak kemari dan alhamdulillah mereka mau. Mudah-mudahan jadi motivasi mereka juga untuk kedepannya lebih baik dan bisa bersama-sama saya mewujudkan Skada Media Studio. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.